Assalamualaikum anak salih-salihah. Masih semangat puasanya? Kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran keempat ini terdapat dua muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Berikut tujuan pembelajarannya. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas, air, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. 1. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbaharui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Kemudian, bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi adalah salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. E. Menggunakan energi alternatif. 2. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia memang sangat besar manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Baik sumber daya alam yang langsung bisa dimanfaatkan maupun sumber daya alam yang masih harus diolah terlebih dahulu. Di Indonesia, banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Sekarang, mari kita baca bacaan berikut ini bersama-sama. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang bagaimana seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah jika hal itu terjadi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam.
Reaksi tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan hitam atau yang disebut dengan minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran bagi kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang dibandingkan dengan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kalian pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang menggunakan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Sekarang tugasnya, berdasarkan bacaan berikut, coba kalian sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung masing-masing paragrafnya. Maksudnya Bu Lulu bacaan tersebut yang tentang minyak bumi. Mulai dari paragraf 1, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan baik dan lancar. Nah, kuncinya kalian baca dengan seksama bacaan tersebut. Sampai di sini pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.